Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Imratul Azizah dan juga ada 2 rekan saya yaitu Muhammad Rizal dan juga Fauza Bayu. Baik, tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari khulukun yang menurut bahasa berarti watak atau tabiat manusia. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan kholkun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan kholikun yang berarti pencipta. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti diciptakan. Secara terminologi, yakni sifat tertanam dalam jiwa yang ada padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan juga pertimbangan. Jadi, pengertian akhlak seorang Muslim terhadap Rasul adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar selalu mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu pengertian akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah segala perbuatan manusia, yaitu perilaku yang mulia terdapat dalam kehidupan Rasulullah SAW selaku manusia yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia. Telah dididik oleh Allah melalui wahyu agar menjadi manusia yang sempurna. Segala cara hidup Rasulullah SAW adalah merupakan pendidikan akhlak yang terkandung dalam Al-Quran. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa proses pembentukan insan kamil adalah menghiasi pribadi muslim dengan akhlak karimah. Adapun anjuran yang didapati dalam Al-Quran mengenai pembentukan insan kamil adalah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kesan dari pendidikan Al-Quran dan sirah nabawi terwujudlah sifat-sifat mulia pada individu muslim. Jadi, akhlak mahmudah adalah merupakan akhlak yang baik. Contohnya seperti suka menolong orang, membantu orang, berbakti kepada orang tua, tidak suka berbohong, selalu jujur, dan dapat dipercaya. Dan semua perbuatan baik yang lainnya. Pengertian akhlak majmumah. Akhlak majmumah adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlak majmumah adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlak mahmudah, antara lain kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, ria, dengki, bohong, menghasut, kikil, bakhil, boros, dendam, khianat, tamak, fitnah, kati, urahim, ujub, mengadu domba, sombong, putus asa, kotor, mencemari lingkungan dan merusak alam. Setelah kita memahami kedua akhlak yang sudah dijelaskan tadi di awal, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, tentunya dari kedua akhlak tersebut ada salah satu akhlak yang kurang baik atau tercela yang perlu kita jauhi. Maka dari itu, bagaimana cara menghindari dari akhlak mazmumah itu sendiri? Nah, yang pertama, perbanyak ibadah. Tentu saja ibadah ini menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu perkuatlah ibadah. Terus yang kedua, biasakan berbagi. Dengan kita terbiasa berbagi, dengan kita biasa memberi sedekah dan lain sebagainya, kita bisa
menghindari sifatnya kikir, bakhil atau pelit ya, kalau bahasa ininya istilahnya itu pelit, dengan berbiasa berbagi. Terus kemudian selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa menghindari kita dari sifat yang mazmumah atau akhlak yang tercela. Nah, dengan bersyukur kita akan terhindar dari sifat kufur, kita juga akan terhindar dari boros dan lain sebagainya. Terus yang keempat, fahami keterbatasan manusia. Kita harus mengetahui bahwasanya manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Maka dari itu, dengan kita memahami keterbatasan manusia, kita bisa menghindari dari sifat hasud dan lain sebagainya, untuk membenci, dengki dan lain sebagainya. Yang kayak gitu pasti terhindar karena kita memahami keterbatasan manusia. Terus yang terakhir adalah menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi selain mempunyai sisi baik, yang pertama akan diperbanyak rezekinya dengan silaturahmi. Selain itu juga ini bisa menghindari dari akhlak mazmumah seperti mengadu domba, terus sombong, terus apalagi hasud dan lain sebagainya. Ini juga bisa menghindari dari akhlak mazmumah. Mungkin itu saja presentasi dari kita. Kiranya bisa memberi pemahaman sedikit dan memberi manfaat bagi penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kita. Semoga teman-teman bisa dapat mengambil kesimpulan atau dapat mengambil hikmah dari materi yang sudah kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.